Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing untuk tanggal 18 April 2022 di hari Senin, tepatnya di minggu ketiga. Gak berasa udah setengah bulan gitu ya. Teman-teman yang menjalankan ibadah puasa juga gak berasa udah hampir setengah bulan kita lewati. Gak lama lagi juga mau libur lebaran, jadi banyak yang akan wait and see ya, karena kan kita libur lebaran kalau nggak salah bursa jadwalnya udah keluar, jadi ikut pemerintah 29 sampai nanti masuk lagi tanggal 9 ya, which is itu di hari Senin. Jadi mungkin minggu depan masih oke. Ya, sepanjang minggu ke depan masih oke. Nah, mungkin 2 minggu lagi atau minggu-minggu terakhir mungkin akan terlihat market akan wait and see. Ya, itu nantilah kita bahas ya. Tapi yang jelas untuk outlook seminggu ke depan sesuai judul ya, pertama saya ucapkan happy profit bagi teman-teman yang ada tonton. Kalau nggak salah pembahasan terkait ketika emiten-emiten batu bara dan nikel dibanting. Mungkin ada yang ingat ya. Waktu di tanggal 12 berarti. Ya, 12 itu kalau nggak salah di hari Selasa. Ya, berarti hari Selasa untuk hari Rabu. Kalau nggak salah ya, koreksi ya di situ. Kayak ITMG, lalu Antam ya, di situ saya bilang bahwasanya semua masih oke dan jadi kesempatan kita untuk entry. Ya, Anda bisa tonton kok, videonya ada, masih diupload. Dan bagi yang serok gitu ya, mungkin tonton bisa list di kolom komentar. Ada gak yang serok nikel ataupun coal? Karena dua emiten ini alhamdulillah greget lumayan banget. Ya, batu bara, Adro, ITMG, PTB ini kencang kemarin di perdagangan hari Rabu, naik 5-7%. Begitu pula nikel ya, ganti-gantian ya, Inco hari ini, Antam itu kemarin atau 2 hari terakhir. Lalu ada ADMR, ada Doit juga dan lain sebagainya. Jadi buat yang serok bisa cicil TP dulu, karena mungkin akan kembali konsol pendek ya, ketika koreksi-koreksi santai dan teknikal masih mendukung, kita baru entry ulang. Jadi jangan maksa kita entry terus di pucuk. Boleh sebenarnya, nggak ada masalah sih. Cuman balik lagi seperti saya bilang, nggak semua orang siap untuk disiplin ketika tidak sesuai ekspektasi. Ya, misalnya Anda beli di pucuk di sekitar 640 nih. Amit-amit ternyata duit gak balik-balik, turun jebol 600, deket-deket jebol 550, jebol 500. Biasanya nggak semua orang siap cut loss, karena dia pikir besok naik, taunya makin turun makin. Jadi resiko ketika kita beli emiten-emiten yang kondisinya seperti ini, kita harus siap disiplin. Atau kalau memang kita punya plan area beli 2, porsinya sudah dibuat planningnya, itu nggak masalah. Yang penting mental kita siap aja gitu. Jadi kenapa kalau saya selalu nyaranin ke teman-teman VIP, kita beli emiten yang belum gerak, biasanya agak lagging atau biasanya lagi di support. Ya, sesekali kita agak menu FOMO. Cuman itu pun saya udah screening bener-bener gitu ya. Kayak kemarin waktu hari Senin Dewa udah naik banyak nih, udah di pucuk. Tapi berdasarkan perhitungan SCAC yang saya buat, wah ini masih masuk, kita gas besok 20%. Jadi banyak beberapa menu FOMO, cuman saya biasa lebih menekankan untuk belajar kita main safe dulu, karena saya juga nggak mau ngejerumusin orang gitu ya. Jadi untuk outlook market ke depan, foreign flow-nya masih kencang ya. Jadi ini mohon maaf ya, suara saya masih batuk pilek. Jadi menurut saya ini masih aman. Cuman mungkin terlihat udah banking mulai agak struggle ya. Saya lihat banking mulai ketahan. Ya memang posisinya sideways sih. Ya cuman entah kenapa saya lihat banking udah terlihat agak sedikit kurang bagus. Kayak let's say BBCA ini udah disupport nih. Ya, itu di sekitar 7.600 mungkin ya, 7.620, 7.650. Nah, ini kalau jebol ini patah. Ya, ini kalau jebol ini patah, teman-teman. Dan ya mungkin kalau kita ambil samplingnya BBCA aja, ya otomatis harusnya bank buku 4 lainnya bisa ke-trigger. Jadi harus hati-hati ya, karena ini banking kan memang udah nge-push kita dari sebulan 2 bulan terakhir. Jadi tonggak kita mungkin cuma di komoditi. Ya, depart kalau komoditi udah kelar, banking kelar, ya saya rasa untuk nge-push market udah nggak ada katalis. Jadi ya
Mungkin kita masih bisa fokus ke komoditi ya, tinggal kita tektok atau atur posisi. Saya lihat beberapa banking ini teknikal jangka pendeknya entah kenapa agak sedikit kurang bagus. Ya, saya melihatnya seperti itu. Cuman ya kita harus cross check beberapa waktu ke depan juga ya. Jadi ya kita harus lihat lah minggu depan arahnya gimana. Cuman jadi warning aja untuk kita. Overall ya let your profit run, trading tetap trading, disiplinnya tetap diatur. Karena market masih suka nggak suka, market masih di atas EMA ya. Jadi ya kita belum tahu kapan bubble pecah, so ya enjoy aja. Oke, lalu nextnya sebelum kita bahas requestan, kita akan bahas trade dan kita di hari Rabu, karena kita nggak ada morning briefing hari Rabu dan hari Kamis tentunya ya, ketika saya lagi buat video hari ini. Pertama kita ada ASA. Ini kita rekom kemarin tanggal 13, cicil santai 2300-2350 pas di sesi 2 baru mulai. Dan alhamdulillah ASA hari ini capai target hampir 10% lebih ya. Dia tadi hampir tembus TP2 bahkan. Oke, lalu nextnya nikel Antam. Ini kita udah rekom dari tanggal 8 ya. Tanggal 8 lalu dia sempat kena jebol. ARB saya bilang kita tunggu di 2600. Di morning briefing VVIP saya bilang di 2600. Di MB pun saya bilang ini masih bagus ya untuk Antam. Dan ternyata terbukti dia cuman uji 2600, uji Bollinger. Membal. Sebagian ada yang beli di sini teman-teman VVIP, ada yang serok. Kita TP tadi di 2800-an. Ya, bahkan tadi sempat TP awal kita kena di 2850. Cuma saya instruksi karena kita udah average down TP kita dari 2800. Gitu ya. Lalu ini BP ini menu sore sebenarnya, jajan santai tanggal 12 untuk hari Rabu. Cicil santai ya. Kalau Anda lihat chartnya ini masih di sini. Bisa di zoom gak ya? Ya, closingan harganya masih di 110-an ya, 110 109. Ya, oke, jadi memang kita rekom tanggal 12 April. Kita TP-nya pas di hari Rabu ya. Kita TP pas di hari Rabu, capai TP2 di 117 122. Ya, TP kita rekom tanggal 12, TP di sini 3 sampai 7%. Kayak gitu. Lalu kita ada cut loss satu itu SCMA. Sebenarnya sih ini dibilang cut loss, sebagian ada yang masih hold. Kenapa? Karena masih abu-abu. Ya agak-agak false break. Dibilang false break juga belum kelihatan apakah ini false breakdown atau enggak, atau dia benar breakdown. Cuman sesuai planning kita lepas dulu. Jadi dalam minggu ini total kita udah ada 2 yang kena batas. Ya, hari ini total 2. Dari total transaksi mungkin kita udah TP sekitar 14-an mungkin ya. Ya nanti kita buat rekapannya seperti biasa, transparansi nanti kita infokan minggu depan. Oke, lalu buat yang mau join VVIP, oke, sebentar ya. Oke, jadi yang mau download mobile apps kita dipersilahkan gratis. Kalau mau regis ada free trial, tata cara bisa add ke staff silent, bisa tanya ke beliau. Lalu yang mau join VVIP masih seputar iOS ya, menyambut iOS dan bulan Ramadan tentunya. Ada promo, bukan harga ini, Anda bisa japri ke staff silent. Lalu untuk STHC gelombang kedua ya udah 68 orang, berarti sekitar 7 kuota lagi. Untuk kuota ketiga tidak akan masuk ke dalam paket ujian. Jadi after ujian untuk tanya jawab, untuk memperkuat kita punya fondasi, itu tidak kita sediakan. Nah, cuman buat yang mau booking nama dulu dipersilakan. Ya, booking nama dulu biar kita catat namanya teman-teman dalam ujian. Karena kita perlu ngitung jumlah pesertanya berapa, kita harus nyusun jadwal dan ya makanya harus dihitung. Oke. Jadi masih ada sisa 7 orang untuk gelombang batch 2. So buat yang mau silakan. Ini kelas yang lumayan. List channel waiting listnya untuk pertanyaan detail ada, segala informasi kita taruh di sana. Linknya ada di description video ini, teman-teman bisa silakan akses. Begitu pula dengan grup Telegram free kami, sosial media kami, linknya ada di deskripsi video ini. Jadi bisa dicek ya. Dan ini win rate kita kemarin di tanggal 8. Nanti kita update tanggal 14. Oke ya. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan. Coba kita cek marketnya ditarik atau enggak. Oh, marketnya dibanting ya. Marketnya dibanting. Mungkin hari Senin mungkin bisa koreksi dulu sekali lagi. Ya. Oke, kita langsung bahas. Pertama ada Bovich.
Ini masih resist kuat ya. Memang waktu itu kita TP Bovich pun ya. Kalau Anda lihat nih kita sempat TP Bovich. Oke, di 184.190. Saya udah bilang ke teman-teman VVIP bahwa kuasanya ini di area sekitar 186 185 nih kuat. Ini resistnya kuat. Dan terbukti berkali-kali nggak tembus. Jadi ini dia kepentok resist ya, bandarnya belum ada yang nge-push lagi. Dan kalau Anda tanya Bovich, jawabannya sama ya, di atas 168 nih masih kunci. Ya kemarin dia false break berhasil balik dan ya mungkin dia akan konsolidasi. Ya konsolidasi di berapa? Range lebarnya di 186 sampai 168. Nah, kalau Anda mau beli, Anda bisa cicil dekat-dekat 170. Itu di support. TP-nya ya di 180 ke atas dekat-dekat resisten. Kalau mau kayak gitu, sementara menurut saya outlook-nya dia seperti itu. Medco oilnya oke ya, kalau Anda lihat oil pergerakannya stabil, cuman momentumnya belum ada aja. Aduh, mohon maaf ya. Momentumnya belum ada untuk oil, cuman kalau mau cicil bisa buy on weakness sih. Ya dengan batas 500 untuk Medco. Lalu untuk Wifi ini juga jebol ya, dia buat all time low gitu ya. Jelas kalau udah all time low di sini Anda harus lepas dulu. Terlepas emiten perusahaannya ini memang bisnis modelnya bagus atau enggak, tapi secara teknikal kita harus bijak, harus lepas. Lepas dulu ya, nanti tunggu stabil baru entry ulang. Seperti itu ya. Jadi dia udah all time low ya, nanti aja tunggu terlihat bottom, tunggu terlihat ciri-ciri kita baru entry ulang. Lalu nextnya BP. BP masih oke, asal di atas garis ini ya. Cuman mungkin kalau mau serok bisa dekat-dekat 105 ke bawah kalau dikasih. Ya dekat ya range 105 oke lah. Di atas 100 103 masih good. Gitu ya. Lalu nextnya untuk Crush. Ini emiten bajanya ya, kode baja ini kemarin hari ini dan kemarin ini breakout double bottom. Cuman teman-temannya belum ke trigger ya. ISSP juga masih ngayun. Crush sempat breakout ya di sekitar 390 dan ya sebenarnya nggak boleh balik ke 390 ke bawah, karena kalau dia balik ya dia false breakdown. Jadi bisa di maintain. Kalau jebol 390 mungkin toleransi bisa di 37. Ya toleransinya bisa di sekitar 370. Jadi ya Anda kalau mau beli mungkin bisa di sekitar harga sekarang, area beli 2 dekat-dekat 380 370. Stop loss jauh di 370 ya, karena kalau balik 370 ke bawah udah bakal konsolidasi lagi. Oke. Lalu Indi ya, Indi mungkin jangka pendek akan tutup gap kecil dulu. Ya setelah itu lihat komoditi. Kalau komoditi kuat dia paling koreksi bentar lalu gas lagi. Cuman ya kalau emiten-emiten posisi kayak gini seperti yang saya bilang, siap-siap amit-amit ada candle satu besar kayak gini. Karena kalau ke trigger panic sell aja biasanya buang turunnya gampang. Kenapa turunnya gampang gitu ya? Karena naiknya sudah cukup signifikan dan belum ada koreksi. Jadi one day bisa aja tiba-tiba orang pada taking profit. Lalu INKP hari ini dia breakdown EMA 200, dia buat all time low juga. Bukan all time low, dia buat lower low secara harian. Jadi saya rasa outlooknya masih akan ke bawah. Tren besarnya sebenarnya masih sideways ya, dengan batas akhir itu dia ada mungkin sekitar 7.300 7.200. Ya mungkin dia akan uji support ke sini. Jadi kalau mau tunggu di sini. Karena momentumnya belum ada ya untuk kertas. Tekim pun juga sama. Momentumnya belum ada. Lalu CSIS kemarin breakout 93. Ya kalau bisa 93 90 ya. Kalau bisa nggak boleh balik 90 minimal. Ya jadi beberapa 2 hari terakhir saya juga lihat momentum gorengan nih banyak yang diterbangin, kayak tiba-tiba Hope terbang. Lalu kayak Miti, Truck. Kemarin Truck naik, lalu ada Third, tiba-tiba Bima juga digoreng meskipun akhirnya ARB lagi dan lain-lain sebagainya. Dan ya bukan tidak mungkin CSIS salah satu emiten turunnya udah cukup banyak, ini jadi alternatif. So kalau mau ya batas di 90. Ya dia nggak boleh balik 90 atau 88 ya, 90 atau 88. Jadi bisa cicil di bawah 95. Ya TP mungkin resist ada di dekat ke 100. Ya mungkin bisa di 98 100. Kalau nggak kuat bisa TP dulu di sana. Cut loss-nya di 88 90. Bisa spekulasi. Ya, karena kalau dia memang komitmen harusnya sih minggu depan jalan lagi. Tembus lagi 100. Ya. Lalu Truck no comment, ini cuma digoreng aja, saya nggak tahu bandarnya. Mungkin ini technical rebound ya.
secara teknikal, saya ngomong secara teknikal, dia breakout di 180. Jadi kalau dia memang niat, gak akan di bawah 180. Itu aja sih. Jadi kalau mau coba maintain batas 180. Friend, apakah mulai uptrend? Seperti saya bilang, kalau dia komitmen balik di atas 80, arahnya tuh pasti ke 88. Pertama, ya 88 sampai 90. Dan di hari ini dia sempat uji ya. Apakah mulai uptrend? Jangka pendek mulai terlihat uptrend. Lalu nextnya IMJS, ini otomotif juga mulai gerak banyak. MPMX salah satu pelopornya. ASI beberapa waktu terakhir juga strong uptrend nyentuh 7K. Untuk IMJS sendiri posisinya di support ya 400. Sebentar, saya tarik garis ya. Kalau mau kita tarik ini 370 370 ya. 360 370 kalau kita lihat ini memang area support yang cukup kuat. 360 370 380 IMJS technical rebound. Hari ini sih sebenarnya lebih ke arah dia membal di support ya sebenarnya. Cuman kalau otomotif underlying sektor masih gerak mungkin bisa dilirik. Biasanya IMJS pergerakannya juga lumayan gesit ya kalau lagi digoreng. Target resist dia akan uji mungkin sekitar 400 lah. Kembali dia harus uji 400. Karena kalau belum balik kepala 400 saya rasa dia cuman nyentuh 400 nggak kuat lanjut turun lagi. Kayak gitu ya, cuman bisa masukkan ke dalam watchlist. Adi no comment ya, cuman posisi di support banget nih. Batas 680 atau 660. Ini support kuat banget. Ya mau coba swing bisa. Tapi jebol 660 wajib out. Oke. Harga minyak BBM, listrik, pulsa naik, hanya ST nggak naik malah kasih promo. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita ada promo. Yang mau silakan. Ya, yang mau silakan. Nah, ini testimoni sukarela nih dari yang chat. Thank you ya. Art FDV official. Oke, lalu ada lagi nih. Saham ayam pada tidur kenapa? Padahal momentumnya. Nah, ini yang orang suka salah. Ya, saya udah notice juga bahwa hati-hati, ini cepinnya sebagai induk atau pelopor sektor ayam ini koreksi. Jadi ya kita harus hati-hati. Karena ini akan nge-trigger sektor teman-teman sektor lainnya untuk terkoreksi. Kalau ditanya momentumnya tuh udah jauh sebelum puasa. Which is itu ketika awal-awal bulan Maret atau menjelang pertengahan Maret. Ya, di situ kita beberapa 2 kali swing Java. Kita ada trading WMUU juga. Tapi habis itu saya nggak rekom. Kenapa? Karena saya tahu bahwasannya momen udah kelar. Dan ya cepin. Ini Java juga hati-hatian nih lah support di 1540. Dan yang lain-lain ya ke trigger. Karena cepinnya jebol. Ya. Cepinnya jebol. Jadi agak kurang bagus. Dan yang dijebol pun juga support yang lumayan penting ya. 5600 5500. Ini support yang cukup kuat. Dari kemarin nggak bisa jebol, tapi dari awal pandemik, tapi ini jebol. Itu ya, dengan kondisi market all time high. Jadi ya ini petanda yang kurang bagus. Untuk Kinov, posisi di support EMA 200 ya, kalau kuat di atas 220 secara teknikal harusnya bisa membal, mungkin rebound ke sekitar 240 250. Ya, nyangkut banyak 700 slot, Goto di 400. Ayo, padahal saya instruksi teman-teman VVIP itu di 400 itu TP. Gimana ya kalau untuk Goto? Oke, Anda hold nggak apa-apa, siapa tahu dikerek. Cuman gini ya, karena kan dia baru listing, data supportnya ini belum banyak. Jadi simpelnya ini udah kebentuk 2 titik support di 360. So, jebol 360, lepas dulu. Jangan dipaksa hold terus. Nah, ini orang banyak suka salah sih. Memang kadang kita tuh nggak tega ya. Siapa sih yang tega kalau loss banyak? Tapi ketika kita udah cut loss, percaya deh, itu kita akan lebih relax, kita akan lebih tenang. Ya, kita akan lebih fresh karena portonya nggak banyak nyangkut. Ketika psikologis kita tenang, kita trading pun bisa lebih maksimal. Dan ya kalau saran saya Goto ya jebol 360 cut loss, udah buang dulu. Tapi kalau mau hold, asal Gotonya nggak buat low di bawah 360, mungkin Anda masih bisa spekulasi. Keep. Java Om, apakah dividen trap? Oh, dia bagi dividen ya, setahu saya, tapi dividennya nggak besar ya. Tadi mengenai lebaran saya udah bilang sebulan sebelumnya. MTDL hari ini breakout. Saya juga tadi udah notice di grup VVIP.
Dia breakout trend line sekaligus breakout di sekitar 700 710, 730 pun bahkan ditembus ya. Jadi saya rasa nih hal yang bagus. Tinggal mungkin tunggu pas correction kita bypass retrace itu boleh. Ya sisanya kita bisa coba follow up. Lalu nextnya Same masih berputar di area support ya, masih berputar asal di atas 400 itu masih bagus menurut saya. Ya masih bisa cicil karena posisi di support. NICL akan gerak kalau teman-teman, sebenarnya teman-teman nikel gerak ya di KFT. Cuman mungkin ya ini bandara belum mau sih, saya juga nggak tahu nih. Kayaknya berat banget. Jadi saya rasa kalau masih berat kayak gini, kalau volumenya belum spike, kita bisa trading nikel yang lain ya. Mungkin kayak DKFT yang ketahuan udah breakout dan lain sebagainya. Untuk Indo hari ini ARB jebol EMA 200, wajar karena naiknya cukup banyak. Jelas dia akan uji sekitar 115 ya, atau kurang lebih 120 ke bawah. Nah ketika dekat 115 atau mungkin besok kalau ARB sekali lagi ini bisa pantau. Ya ARB-nya kan di 115, jadi mungkin bisa pantau nih. Ya harusnya mungkin bisa technical rebound pendek ketika nyentuh area sini. Oke, itu untuk Indo. IRA belum ada momen, skip dulu. Ini bahkan udah jebol support penting ya. Ini 1600 juga jebol, terus buat low baru, jadi ya skip dulu. Momen belum ada. BBYB sesuai predik ternyata dia membal ya di area support. Kalau polanya repeat ya, ini kalau asumsi dia nggak ngeprank, kadang BBYB suka ngeprank ya. Kalau asumsi dia nggak ngeprank, ya dia akan buat pennant, dia akan rebound ke arah sini. Mungkin di sekitar 2000-2100. Ya kalau dia ikut dia punya trend lainnya kurang lebih kayak gini. Oke, ini untuk BBYB. Ya. Lalu nextnya buka bisa di maintain. Ya kemarin juga naik signifikan. Ya to be honest dia ada potensi inverted ya. Ada potensi inverted. Nggak tahu benar atau enggak, confirm atau enggak. Cuman kalau inverted ya confirmnya sebenarnya di atas ya, 390 400, jadi cukup jauh. So ya kalau mau dengan asumsi ini benar inverted, Anda bisa cicil di bawah 340, 330 ke bawah gitu ya. Mungkin dengan target swing bisa di atas 400 kalau Anda yakin dengan asumsi buka beneran inverted head and shoulders. Hope apakah bisa jadi harapan ya, mungkin bisa jadi copet karena breakout volume spike bisa dipantau untuk copet. Lalu saham batu bara udah dibahas. Indi satu kata Dewa masih nyangkut padahal naik ya. Saya bingung ya, ini Dewa nyangkut gimana padahal dia naik. Ya mungkin HK di atas. Overall masih bisa dipantau, cuman kalau saya kan kemarin udah TP, saya belum entry ulang Dewa. Cuman saya pribadi tunggu dia koreksi sehat lah. Ya mungkin ketika dia udah stabil di 70, nggak bisa tembus di bawah 70, saya baru entry ulang. Ya overall forcing mungkin bisa dipantau masih. Atau Anda bisa manfaatin sell on strength dulu, mumpung lagi naik lepas dulu, nanti tunggu di bawah zero. Gitu ya. CBMF posisi di support, cuman ya balik lagi ya, ini tergantung yang mau ngangkat siapa. Gitu ya. Kalau nggak ada yang mau ngangkat ya dia bakal turun. Gitu aja sih. Kalau emiten kayak gini nih tunggu bener-bener ada yang ngangkat. Cara cari taunya gimana? Tiba-tiba volumenya break. Ya kalau volumenya nggak break, ya naik 1 tick, 2 tick, turun 1 tick, 2 tick. Kayak gitu WIRG, hati-hati nih udah bisa suspend, tapi untuk copet harian oke. Ya maksudnya Anda beli pagi, jual siang, beli siang, jual sore. Intinya kalau saya sih jangan di-keep. Misalnya nih Anda beli di jam 2, Anda keep jualnya besok. Itu peluang suspend. Kenapa? Karena udah Ya, tapi balik lagi ini futuristik, cuman berdasarkan pengalaman ya, kita ambil contoh terakhir ADMR. Setelah nyentuh area 1000-an dia konsolidasi. Kalau nggak salah sempat suspend juga. Jadi ya bagi FOMO yang suka FOMO diatur-atur aja. Reminder aja sih. Mau copet harian itu lebih baik. Gitu ya. Dan ya mungkin saya rasa cukup ya. Ini udah nggak ada lagi detailnya. Anda bisa join grup free kami. Gratis, kita bisa diskusi di sana. Banyak kadang saya share watchlist gratis. Dan balik lagi yang mau join STHC kelas belajar saham silakan, yang mau join VVIP silakan, masih ada promo. Saya rasa cukup. Happy weekend teman-teman semua ya. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.